أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa. Pagi-pagi itu sejuk banget, nikmat banget kalau saja dibuka dengan lantunan ayat Al-Quran. Adem ya Mas Fadli. Adem banget ini, Masya Allah, luar biasa. Ini barusan nih Ustadz Kafi baca surah apa nih Ustadz Kafi? Tentang apa penjelasan? Ini surah Al-Baqarah ayat 132. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui pesan Nabi Ibrahim alaihissalam agar kita mendidik anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Masya pertama. Allah. Masya Allah. Kadang-kadang kita sedih melihat anak tidak dibelikan mainan seperti teman-temannya yang orang lain punya. Tapi lebih sedih lagi orang tua apabila melihat anaknya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini Nabi Ibrahim khususnya membawa risalah untuk yang pertama kali yang kita kenalkan kepada anak-anak adalah tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak ya Mas Fadli lebih kenal artinya orang-orang yang dia sukai, yang dia fanskan. Betul. Ketika ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, coba hafal enggak gitu. Asmaul Husna hafal enggak? Nah, jadi lupa dia ternyata enggak tahu. Bahkan sama sekali enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya ya. Ini yang berbahaya. Karena kalau misalnya mau jadi orang tua yang sukses, Betul. harus menanamkan tauhid kepada anak. Bagaimana mau didoain kalau nanti anaknya pindahnya ke yang lain gitu ya. Ini bahaya, nauzubillah ya. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih Amin, banyak wa Ustadz Abdul Kafi atas penjelasannya. Masya Allah, ini mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah tadi alhamdulillah di awal segmen sudah dibacakan surah dari Al-Baqarah. Tadi ini dibacakan oleh guru kita Ustadz Kafi. Berbicara tentang masalah tauhid. Mengingatkan kita untuk menanamkan nilai tauhid dalam diri kita sendiri pribadi terutama. Dan juga kepada anak-anak kita. Ini Masya Allah nih. Tapi sebelumnya ngomongin ayah nih ya. Kita ngomong-ngomong lihat dulu nih. Ada yang perlu kita tonton sama-sama. Ini dia. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu. Ini Masya Allah ya, kalau kita dengar kata-kata ayah, ini adalah sosok
Orang yang mau mengorbankan segala waktunya hanya untuk kebahagiaan keluarganya. Kalau tadi kita lihat mungkin seorang ayah yang sudah tidak mempunyai pasangan lagi atau mungkin harus menjadi seorang ibu juga. Jadi dua kerjaan sekaligus, menjadi ayah dan juga sekaligus menjadi ibu. Nah sebagai anak nih benar-benar nih harusnya memperhatikan banget perjuangan ayahnya, bukan malah menjauhi dari ayahnya itu. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Tema kita adalah menjadi ayah sekaligus ibu. Apa Bu? Menjadi ayah sekaligus ibu. Kalau kita ngelihat contoh terbaik ya pasti contoh terbaik kita tuh nggak ada lagi yang lain. Selain siapa Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah luar biasa sebagai contoh kita. Rasulullah juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Apalagi kalau misal kita berbicara masalah Rasulullah pada saat kehilangan Siti Khadijah. Dia harus menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu, seorang pemimpin buat semua. Ini Masya Allah nih. Nah seperti apa sih Rasulullah ini menjalankan dua peran sebagai ayah bahkan juga menjalankan tugas sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya ketika Siti Khadijah meninggal. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat ada Habib Abdallah. Mohon izin waktunya silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin pemirsa, Islam itu indah di mana saja berada, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita membahas tentang tema ayah sekaligus menjadi ibu. Ini luar biasa. Ini adalah al-ab yagumu magamal Ayah juga menjadi ibu. Ayah harus mencari nafkah sekaligus juga harus namanya mendidik anak-anak. Sebagaimana tadi sebagai pedoman kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Beliau memiliki anak. Anaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7. Ibu tahu nggak semuanya nih anak Nabi ada berapa? Bingung. Ada berapa anak Nabi Bu? Ada 7. Ya, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. 4 perempuan, Zainab, Ragaya, Ummu Kalsum, Fatimatu Zahra. Yang laki-laki meninggal sejak kecil. Yang 3 perempuan sudah nikah. Ketika Siti Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Siti Fatimatu Zahra berumur 5 tahun. Tapi 5 tahun dulu tidak seperti anak sekarang Bu. 5 tahun dulu itu sudah besar. Dan luar biasa Siti Fatimatu Zahra. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh istri beliau tercinta, Siti Khadijah, beliau betul-betul merasa sedih. Karena yang membantu, memperjuangkan dakwah, itu baginda Nabi Muhammad SAW adalah istri tercintanya. Bahkan tahun itu disebut di dalam Islam Amul Huzun. Apa itu? Tahun kesedihan. Betul-betul sedih Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ingin menghibur diri, berangkat ke Taif untuk dakwah. Tapi yang terjadi bukan sambutan, sambitan. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu juga Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada istrinya. Begitu juga ya di sini kita membahas bahwa ayah atau seorang suami ditinggal oleh istrinya begitu perjuangan luar biasa. Motivasi yang harus kita ada di dalam benak kita apa? Pahala yang besar di belakang itu. Pahala yang berlipat ganda. Kalau kita berkaca kepada keluarga Nabi luar biasa. Anaknya taat kepada Nabi. Jadi walaupun ditinggal oleh istrinya sudah berikan didikan yang luar biasa. Didikan agama yang kuat. Sehingga anak tumbuh menjadi anak yang solehah.
taat kepada ayahnya, membantu ayahnya, walaupun ayahnya sedih dihibur. Cuman yang sekarang ini anak kita yang hidup di zaman sekarang, tidak seperti dulu. Kalau dulu anak dulu kalau dikasih tahu ya, dikasih tahu dimelototin, diem dia. Sekarang dipelototin, pelototin balik. Betul nggak? Nah, makanya yang pertama kita harus didik anak kita. Anak kita biar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu sedih karena putrinya adalah taat kepada Allah, taat kepada Nabi dikarenakan istrinya yang mana mendidik dia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini tugasnya Rasulullah ini berat banget karena dia pemimpin umat juga ya kan. Betul. Kehilangan istri harus menjadi ibu juga bagi anak-anaknya. Ternyata Rasulullah memang sangat luar biasa ya. Dia mendidik anak-anaknya ini begitu cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini Masya Allah luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan itu nanti kepada anak-anak kita nih. Nah kan semua orang kita gak pernah tahu ya Bu ya. Gak semua orang beruntung, bener gak Bu? Betul. Ini Masya Allah, Bi makasih banyak atas penjelasannya. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah ya Bu ya, tema kita ini hari ini benar-benar cocok banget nih. Cocok banget sama siapa? Cocok banget sama guru kita nih yang baru aja kehilangan istri tercintanya Ustadz Maulana ya. Dan juga nih dengan sahabat saya nih. Pas juga temanya ada tamu kita, ada Ade Jigo, boleh maju ke depan nih. Sini Dek. Nah ini juga yang sempat kemarin kehilangan istrinya juga. Nah nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya sama bintang tamu kita. Yuk sama-sama kita lihat dulu nih ada tayangan Ade Jigo ini lagi ngurus sama ngajak main anak-anaknya. Yuk kita lihat tayangannya, ini dia. Lompat deh. Masya Allah luar biasa nih, Ade ini adalah seorang ayah yang sangat disayangi oleh anak-anaknya nih Masya Allah. Dek, ini maaf banget deh nih, kita jadi harus ngobrol-ngobrol mungkin yang mungkin selama ini lu juga mungkin gak mau ditanya sama orang sebenarnya. Kalau boleh tahu nih gimana caranya dulu almarhumah ini mendidik anak-anak, mungkin masih ingat? Iya, memang banyak pelajaran juga dari almarhum istri saya. Beliau mengajarkan anak-anak saya persis di depan saya dan tidak pernah menjelaskan anak-anak saya itu tanpa ada saya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin udah firasat atau bagaimana. Sampai sekolah pun istri saya yang menentukan. Dia harus TK pun harus TK Islam. Dan banyak pesan yang beliau sampaikan. Aku mau menyekolahkan anak-anak nanti ilmu agama yang terutama. Kalau masalah bahasa Inggris, bahasa dan lain-lain itu nomor kesekian dia bilang ilmu agama. Dan sampai kita tugas di rumah pada saat saya libur kerja itu tugas sebenarnya bagi dua, istri saya masak, saya nyuapin. Nyuapin. Iya, dan pada saat saya bekerja total istri saya. Masya Allah. Nah, sekarang semuanya ini kan diurus sendiri nih. Iya. Berat gak ngerasa semua harus dipikul sendiri sebagai ayah dan juga sebagai ibu buat anak-anak? Kalau buat anak tidak pernah ada kata berat. Karena apapun saya lakukan, kepala menjadi kaki menjadi kala untuk kesuksesan anak terutama. Dan buat saya, anaklah yang membuat saya kuat. Sampai sekarang pun saya tadi pagi bangun tertidur melihat anak-anak saya nggak sedih. Tapi saya bangga sama mereka. Bangganya kenapa? Dia bisa bangkit, dia bisa kuat. Walaupun usianya masih kecil, namun ya buat saya dia tidak punya bundanya lagi, dia tidak ada bunda lagi, tapi
buat saya luar biasa. Iya, ini Masya Anak Allah. membuat saya kuat. Anak kuat banget, Masya Allah, luar biasa. Tapi satu lagi nih, kita juga pengen tahu juga. Sekarang ini kan pengganti istri adik juga semuanya ya kan. Segala tugas istri yang semula istri yang mengerjakan, sekarang adik yang ngerjain semuanya. Iya. Apa sih yang sekarang adik tanamin nih buat anak-anak nih ya, untuk bisa menggantikan posisi dari bundanya atau almarhumah bundanya? Ya, yang pertama tadi pesan almarhum istri saya bilang pendidikan anak lebih ke arah agama. Itu yang paling penting yang saya tanamkan kepada anak. Walaupun saya nggak di rumah, saya titip sama guru-gurunya di sekolah, Bu tolong dipantau mulai dari ngajinya, baca doanya, baca hadisnya. Sampai dia pulang sekolah, saya minta tolong di info anak saya sudah membaca apa hari ini. Yang pertama umur berapa Dek? Yang pertama 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Yang kedua 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ini Masya Allah ya Bu ya. Ini anak lagi butuh-butuh perhatian dari orang tua. Umur 4, umur 2, ya Allah bener-bener lagi nyariin banget ibunya ya Bu ya. Mau tidur nyariin ibunya ya. Mau ngapa-ngapain nyari ibunya, ini Masya Allah luar biasa. Kita doain ini sama-sama ya Bu ya. Buat sahabat-sahabat kita, buat Ustadz Maulana, buat Mas Ade Gingsul ini juga. Supaya Allah berikan kesabaran ya dan kemudahan untuk segalanya menjalani dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nanti kita sekarang lanjutin dengerin tausiah dari guru-guru kita. Adik boleh duduk lagi, makasih Masya Allah luar biasa. Nah sekarang buat semua nih, buat anak-anak, buat siapapun yang ada di rumah sana ya, kadang-kadang kita menganggap ayah itu suka dianggap nggak lembut, galak. Ya Bu ya, benar Bu? Kasar, ada yang bilang gitu ya. Nah bagaimana caranya sekarang nih buat kita nih sebagai ayah terutama bisa melakukan pendekatan. Caranya menjadi ayah yang lembut hatinya tapi tetap disegani dan dihormati oleh anak-anaknya seperti apa sih? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita. Ada Ustadz Riza Muhammad. Mohon izin waktunya Ustadz Riza. Syukran ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Keluarga adalah pondasi utama dalam agama dan kehidupan. Itulah yang membuat surat-surat dalam Al-Quranul Karim banyak dicomot dari nama-nama keluarga. Misalnya surat Ali Imran, surat ketiga dalam Al-Quran tentang keluarga Ali Imran. Surat Luqman, surat ke-31 dalam Al-Quran tentang keluarga Luqman. Kemudian ada pula surat Yusuf, surat ke-12 dalam Al-Quran berbicara tentang keluarga Nabi Yusuf. Kenapa? Karena keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Bagus tidaknya bangsa tergantung masyarakat. Setuju Bu? Dan hebat tidaknya masyarakat tergantung keluarga yang baik. Inilah kenapa dalam surat An-Nisa ayat pertama ditekankan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Engkau asalnya satu. Diciptakan pasanganmu agar terbentuk kehidupan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Lalu berkembanglah pasangan keturunannya laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak semua kehidupan berjalan mulus. Betul. Terkadang ada seorang istri ditinggal oleh suaminya. Terkadang ada seorang suami ditinggal oleh istrinya. Dan bagaimana peranan seorang suami sekaligus sebagai seorang ibu? Berat, cukup berat. Secara fitrah, An-Nisa 34, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sifat keibuan dan kebapaan beda, ya. Anak-anak belajar tegas dari ayahnya, tetapi anak-anak belajar lembut dari ibunya. Tapi gimana kita ini? Laki-laki harus berperan tegas plus lembut. Jangan khawatir. Contoh diberikan oleh Luqman. Luqman merupakan figur seseorang yang dicintai Allah karena lembut kepada anaknya. Surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Ada kalimat ya bunayya, anakku sayang. Berarti apa? Seorang laki-laki juga wajib lembut kepada
anak-anaknya sebagai pondasi penanaman agar anak-anak itu cinta dan juga dekat kepada ayahnya. Yang kedua, diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fangdur madza tara. Ini peristiwa yang besar. Nak, dialog Ibrahim, aku akan sembelih lehermu nak. Perintah Allah, bagaimana pendapatmu? Masya Allah, perkara yang besar. Tetap Ibrahim, Nabi kita mengajak dialog, bagaimana pendapatmu? Ya abatif al-matu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Karena diajaknya baik, maka hasilnya juga baik. Oleh karenanya kelembutan akan tercipta hanya dengan zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dekatkan diri kepada Allah, perbanyak doa, kuatkan ibadah, insya Allah kita pun akan mampu berperan sebagai ibu. Amin, Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Riza Muhammad ya. Ini mudah-mudahan nih buat bapak-bapak yang gengsi, lembut sama anaknya habis nonton ini. Ya Allah, iya juga ya. Kalau misalnya gitu, kalau misalnya masih keras juga banyakin zikir tadi kata Ustadz Riza Muhammad. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Ngebahas tema kita hari ini tentang menjadi ayah sekaligus ibu. Pasti penasaran apalagi kira-kira yang dibahas ya. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Sekarang waktunya kita menikmati dulu ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.